Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Semangat berbenah untuk masa depan badan usaha milik desa yang lebih baik. Mari kita lanjutkan ikhtiar ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Apabila masih terdapat unit usaha lain selain: pertama, pengelolaan sampah; kedua, pertokoan; ketiga, penggemukan sapi. Mohon agar seluruh kegiatan usaha tersebut juga dimasukkan ke dalam laporan dan disusun administrasinya dengan baik, sehingga gambaran kinerja badan usaha milik desa dapat tersaji secara utuh, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Momentum penyusunan laporan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, membenahi administrasi, membenahi tata kelola, membenahi semangat kerja, membenahi motivasi, dan membenahi niat agar ke depan badan usaha milik desa semakin maju, profesional, dan terpercaya. Dokumen dan pembukuan yang tertata dengan baik hari ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan usaha pada masa yang akan datang. Apa yang ditulis dengan baik hari ini akan menjadi pegangan yang berharga pada masa depan. Saat ini kita telah berada pada tanggal 29 Mei tahun 2026. Artinya, hanya tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Juni tahun 2026. Dengan demikian, sudah saatnya pula mulai mempersiapkan laporan perkembangan usaha semester pertama tahun anggaran 2026 sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap perjalanan usaha yang sedang dijalankan. Rasa lelah adalah hal yang wajar dalam setiap perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang lahir tanpa pengorbanan. Tidak ada kemajuan yang tercipta tanpa kesungguhan. Namun sejarah selalu mencatat bahwa keberhasilan bukan dimiliki oleh mereka yang tidak pernah lelah. Keberhasilan dimiliki oleh mereka yang tetap melangkah meskipun sedang lelah. Hanya semangat yang terpelihara. Hanya niat yang tulus. Hanya tekad yang kuat untuk terus berbenah, yang mampu mengalahkan rasa letih tersebut. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jika lembaga lain mampu menjalankan administrasi dengan tertib, jika lembaga lain mampu bekerja dengan disiplin, jika lembaga lain mampu mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban, jika lembaga lain mampu menjalankan tata kelola yang baik, maka badan usaha milik desa Karya Bakti tentu mampu melakukan hal yang sama. Yakinlah, kemampuan itu ada pada diri kita semua. Perlu kita ingat bersama bahwa yang sedang kita jaga bukan hanya laporan keuangan atau dokumen administrasi semata. Yang lebih penting adalah menjaga nama baik lembaga, menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga kehormatan diri kita masing-masing sebagai pengelola amanah desa. Kepercayaan masyarakat dibangun bertahun-tahun, namun dapat berkurang hanya karena kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, jangan sampai hal-hal yang terlihat kecil justru menjadi sebab tercorengnya nama baik yang telah susah payah dibangun. Mari menjadikan keterlambatan ini bukan sebagai alasan untuk menyerah, melainkan sebagai titik awal untuk bangkit, sebagai titik awal untuk memperbaiki, sebagai titik awal untuk melangkah lebih baik dari sebelumnya. Masih ada waktu untuk berbenah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan badan usaha milik desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, dan memberikan keberkahan kepada seluruh pengurus dalam mengemban amanah ini. Tetap semangat, terus bergerak, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Badan usaha milik desa yang maju berawal dari niat yang baik, dari kerja yang sungguh-sungguh, dari administrasi yang tertib, dan dari kepercayaan masyarakat yang terus dijaga. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang tidak pernah lelah. Keberhasilan adalah milik mereka yang tetap melangkah ketika rasa lelah datang menghampiri. Selamat melanjut tugas dan pengabdian. Semoga sukses. Semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi desa pojok. Dan semoga menjadi amal baik yang bernilai ibadah bagi seluruh pengurus yang mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemajuan badan usaha milik desa serta kesejahteraan masyarakat. Refleksi sebelum melangkah lebih jauh, marilah sejenak kita bercermin. Seringkali kita mengira bahwa tantangan terbesar dalam mengelola badan usaha milik desa adalah keterbatasan modal, persaingan usaha, atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Padahal, tantangan terbesar sesungguhnya seringkali berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika semangat mulai menurun, ketika administrasi mulai diabaikan,
ketika pekerjaan hari ini ditunda hingga esok hari, dan ketika rasa lelah perlahan mengalahkan rasa tanggung jawab. Tidak ada lembaga yang langsung menjadi besar, tidak ada organisasi yang langsung menjadi tertib, tidak ada usaha yang langsung menjadi maju. Semua berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, dari kebiasaan mencatat setiap transaksi, dari kedisiplinan menyimpan setiap dokumen, dari kesungguhan menyusun setiap laporan, dan dari keberanian mengakui kekurangan untuk kemudian memperbaikinya. Keterlambatan laporan yang terjadi hari ini bukan untuk disesali tanpa akhir, bukan pula untuk saling menyalahkan. Keterlambatan ini hendaknya menjadi cermin, menjadi bahan evaluasi, menjadi pelajaran berharga agar kesalahan yang sama tidak terulang pada masa yang akan datang. Setiap amanah selalu membawa konsekuensi, dan setiap jabatan selalu membawa pertanggungjawaban. Bukan hanya di hadapan masyarakat, bukan hanya di hadapan pemerintah desa, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya bukan sekadar menyusun laporan. Kita sedang menjaga kepercayaan, kita sedang menjaga nama baik, kita sedang menjaga amanah. Ingatlah, harta yang dikelola oleh badan usaha milik desa adalah milik masyarakat desa. Keuntungan yang diperoleh adalah untuk kemajuan desa, dan keberhasilan yang dicapai akan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Sebaliknya, apabila tata kelola diabaikan, administrasi tidak tertib, dan laporan tidak disusun dengan baik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya angka-angka dalam pembukuan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Yang dipertaruhkan adalah reputasi. Yang dipertaruhkan adalah nama baik yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Mari kita renungkan bersama. Suatu hari nanti, masa kepengurusan ini akan berakhir. Jabatan akan berganti. Tugas akan berpindah kepada generasi berikutnya. Namun yang akan tetap dikenang oleh masyarakat bukanlah berapa lama kita menjabat, melainkan bagaimana kita menjalankan amanah tersebut. Apakah kita meninggalkan jejak kebaikan, ataukah meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh orang lain? Oleh sebab itu, marilah kita jadikan hari ini sebagai titik balik untuk lebih disiplin, titik balik untuk lebih tertib, titik balik untuk lebih bertanggung jawab, dan titik balik untuk menjadikan Badan Usaha Milik Desa Karya Bakti sebagai lembaga usaha desa yang profesional, sehat, terpercaya, dan membanggakan. Masih ada waktu untuk berbenah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada ruang untuk menjadi lebih baik. Selama masih ada kemauan, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa sempurna kita memulai, tetapi oleh seberapa sungguh-sungguh kita memperbaiki diri ketika menyadari adanya kekurangan. Kepercayaan adalah modal yang tidak tercatat dalam neraca, tetapi nilainya seringkali jauh lebih besar daripada seluruh aset yang dimiliki. Aset dapat bertambah dan berkurang. Modal usaha dapat naik dan turun. Keuntungan dapat datang dan pergi. Namun kepercayaan adalah harta yang tidak ternilai. Sekali hilang membutuhkan waktu yang panjang untuk membangunnya kembali. Karena itu, jagalah kepercayaan itu, rawatlah amanah itu, peliharalah integritas itu, dan wariskanlah nama baik itu kepada generasi yang akan datang. Jangan sampai kita dikenang karena kelalaian, tetapi jadilah pribadi yang dikenang karena tanggung jawab, kejujuran, dan pengabdiannya. Semoga setiap langkah perbaikan yang kita lakukan hari ini menjadi sebab datangnya keberkahan pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan setiap amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati, menjernihkan pikiran, memudahkan pekerjaan, serta menuntun setiap keputusan yang kita ambil menuju kebaikan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, limpahkanlah pula rahmat dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu menjaga amanah, memelihara kepercayaan, menegakkan kejujuran, serta istiqamah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, berkahilah usaha kami, berkahilah desa kami, berkahilah para pengurus kami, dan berkahilah setiap ikhtiar yang dilakukan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.